Bapak Ibu, Saudara sekalian, terima kasih sudah bergabung kembali di ibadah online GKKA Makassar. Kami sangat senang menyambut Anda sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Kita percaya kalau Tuhan hadir dimanapun kita melakukan ibadah, masing-masing di rumah, tapi jamahan Tuhan ada buat kita. Kita ambil saat teduh sejenak, menenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita fokus bawa hati kita, pikiran kita untuk datang dan menyembah Tuhan. Firman Tuhan dalam Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10 berkata demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin, saudara. Oke, mari kita imani perkataan firman Tuhan ini. Kita imani bahwa kita datang dalam hadirat Tuhan karena ada Tuhan, pengorbanan Tuhan yang sempurna untuk setiap kita. Saya ajak kita sekalian untuk berdoa, menyerahkan ibadah kita pada hari ini. Kita masuk dalam doa bersama. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau jadikan buat setiap kami. Terima kasih atas anugerah lepas anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami, Tuhan. Di saat kami lemah, kami tahu Kau kuatkan. Di saat kami, Tuhan, tidak punya apa-apa, Kau ada untuk kami. Bahkan Kau telah berikan yang terbaik. Yesus, Tuhan, Kau berikan buat kami. Kami mau menyerahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini dalam tangan-Mu. Tuhan, kami mohon pekerjaan Roh Kudus-Mu ada dalam setiap rumah-rumah, dalam setiap jemaat-Mu yang sedang menonton tayangan ini, Tuhan. Kami mohon dan kami minta Roh Kudus bekerja dalam hati mereka, menyapa mereka, menyentuh, membukakan kebenaran akan kasih Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa, Tuhan, mau menyerahkan ibadah online ini yang terbatas, Tuhan buat menjadi enggak terbatas dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ini doa penyerahan kami mau landaskan dalam nama Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Semua jemaat yang percaya katakan, amin. Haleluya. Mari kita sama-sama datang membawakan penyembahan kita yang terbaik buat Dia, karena Dia layak menerima penyembahan yang terbaik dari hati yang benar-benar mencari Tuhan. Dia hadir, saudara. Mari kita masuk menyembah Tuhan. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus. Amin. Haleluya. Oleh darahnya kita beroleh keselamatan. Hanya oleh darah Yesus dosa kita dihapuskan. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus. Darahnya yang kudus
melebihi dunia ini. Oh, giranglah, bergiranglah. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, giranglah. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hiraukan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Dia hiraukanku, oh Dia hiraukanku, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Oh, oh, Dia hiraukanku, oh Dia hiraukanku, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Dia hiraukanku, oh Dia hiraukanku, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Oh, oh, Dia hiraukanku, oh Dia hiraukanku, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Dia hiraukanku, oh Dia hiraukanku, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Oh, oh, Dia hiraukanku, oh Dia hiraukanku, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Haleluya. Sungguh biar ada sukacita yang berlimpah-limpah di tengah kita. Dia hiraukanku, oh Dia hiraukanku, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Oh, oh, Dia hiraukanku, oh Dia hiraukanku, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Sekali lagi. Dia hiraukanku, oh Dia hiraukanku, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Oh, oh, Dia hiraukanku, oh Dia hiraukanku, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Oh, giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dia cinta saudara. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Sekali lagi katakan bersama. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saya mengundang kita dengan sikap hormat. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita bersama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dalam sikap yang teduh, kita kembali teduhkan hati kita, siapkan hati kita. Kita mau buka hati kita. Biar Yesus sendiri yang datang menjamah, memberikan kebenarannya, memberikan kasih-Nya untuk memulihkan saudara. Karena sungguh melalui
Yesus kita mendapatkan hidup yang kekal. Melalui pengorbanannya, kita bisa hidup dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Ini kami datang. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Terima kasih Yesus. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kami percaya Tuhan, dalam Yesus kami punya jaminan yang kekal, jaminan yang mulia yang tidak pernah akan diambil dari kami. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dengan kasih-Mu Kristus. Gak ada, sekalipun itu maut, sekalipun itu penderitaan, sekalipun itu kegelapan. Gak ada yang dapat memisahkan kami dengan-Mu Tuhan. Karena Yesus, jaminan kami. Terima kasih atas anugerah Tuhan yang besar. Jaminan mulia ku diberi
Yesus milikku abadi, aku warisnya, ku ditebus karena dibasuh darah kudus. Sama-sama katakan jemaat, jaminan mulia dari Tuhan. Jaminan mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi, aku warisnya, ku ditebus karena dibasuh darah kudus. Kami mau masyurkan Tuhan, Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. ku serahkan diri penuh Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, setiap hidupku Tuhan. Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerahnya. Kami masyurkan nama-Mu Tuhan. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, Kami masyurkan, kami puji nama-Mu Yesus. tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Terima kasih Yesus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji
Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sekali lagi kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memelihara setiap kami hingga pada saat ini. Tidak sedetik pun Tuhan Engkau membiarkan kami sendirian. Saat ini Tuhan, kami mengundang Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami, karena kami sudah mempersiapkan hati kami untuk dapat menerima firman yang hidup, firman yang kekal. Biarlah kebenaran-Mu dapat tinggal dalam hati kami, dan kami dapat membiarkan benih itu bertumbuh, sehingga iman kami dapat bertumbuh di masa-masa krisis seperti ini. Dengar doa kami Bapa, Tuhan tolong anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah mereka. Lewat firman Tuhan, iman mereka kembali diteguhkan. Komitmen mereka mengikut Tuhan semakin diperjelas. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu Tuhan sekali lagi dengan kuasa dari sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saya mengajak kita melihat Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga ayat 5, lalu ayat 14 hingga ayat 21. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ayat 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, di tengah-tengah pandemik wabah COVID-19 yang menegangkan dan menakutkan, bahkan meresahkan banyak orang, kita dipanggil untuk tetap menjalankan hidup dengan baik dan berguna, walaupun ada di masa yang sulit seperti ini. Kita diminta untuk tetap disiplin cuci tangan supaya kuman tidak masuk ke mulut. Kita diminta untuk disiplin minum vitamin, disiplin makan makanan yang sehat dan bergizi agar tubuh tetap tercukupi nutrisi yang baik. Disiplin istirahat yang teratur agar kelelahan tubuh dapat dipulihkan. Bahkan disiplin memakai masker dan berbagai macam disiplin lain supaya
tubuh tetap sehat dan stamina di masa-masa ini. Apalagi yang kita lakukan untuk dapat tetap hidup baik dan berguna. Kita dipanggil untuk tetap bisa produktif. Walaupun lapangan pekerjaan dan perekonomian itu semakin merosot. Oleh sebab itu banyak orang yang ramai berbicara dan berbagi. Bagaimana tetap dapat dengan cara yang kreatif mencukupi kehidupan sehari-hari dengan cara-cara yang sangat-sangat kreatif. Kita juga dipanggil untuk bisa memperhatikan satu sama lain sebagai makhluk sosial. Banyak orang kemudian membahas agar kita dapat saling menolong, saling menopang. Yang kuat memperhatikan yang lemah. Yang berkelebihan membantu mereka yang berkekurangan. Saudara terkasih, menjalani hidup di dalam dunia yang sementara ini dengan baik dan berguna itu penting. Namun, ada perkara yang lebih penting daripada urusan-urusan dunia ini. Yaitu kita juga dipanggil untuk mempersiapkan hati dan diri kita dengan baik. Kelak nanti kita masuk ke dalam kekekalan. Di situ tempat kita yang abadi. Yang disebut kehidupan yang kekal. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk merenungkan sebuah kebenaran. Untuk menuntun hidup kita. Supaya di dalam dunia ini kita dapat hidup dengan baik dan berguna. Namun kita juga dengan cara yang bijak untuk mempersiapkan hidup di dunia yang kekal nanti. Hal pertama yang harus kita lakukan, mari kita tidak pernah berhenti menjadi pencari kebenaran hidup yang kekal. Ada seorang yang bernama Nikodemus. Dikatakan dia menjadi seorang pencari kebenaran. Ia seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi. Sejak kecil hingga dia besar, hingga dia tua, dia terus-menerus belajar. Dia menghafal, menguasai begitu banyak tradisi agama Yahudi. Ketika dia sudah mempelajari, dia melihat semua yang dia miliki, semua yang dia kuasai, itu tidak sebanding dengan tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan ajaib yang Yesus lakukan. Sungguh, kehadiran Yesus membuatnya takjub, tercengang-cengang dan terkagum-kagum. Suatu hari, di Danau Galilea yang indah dan menyejukkan hati, di sana ada seorang yang tuli dan gagap. Saat itu Yesus juga ada di sana. Dan Yesus mendekati orang itu. Dan Yesus memandang orang itu. Apa yang Yesus lakukan? Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Seketika Yesus menengadah ke langit. Lalu menarik nafas dan berkata, Efata, artinya terbukalah. Di saat itu, terbukalah telinga orang itu dan terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu orang itu dapat berkata-kata dengan baik. Bukan hanya sekali itu. Masih banyak tanda-tanda dan perbuatan ajaib yang Yesus lakukan. Yang buta dapat melihat. Yang lumpuh dapat berjalan. Yang mati bangkit kembali. Orang yang kerasukan setan disembuhkan. Bahkan angin topan badai yang mengamuk diredahkan Tuhan Yesus. Dan tidak itu saja. Yesus mengajar dengan otoritas kuasa Allah. Saudara sekalian, waktu Nikodemus melihat apa yang Yesus lakukan, dia menjadi takjub dan berkata dalam hatinya, inilah yang saya cari. Kebenaran yang saya cari selama ini dalam hidup saya, kini sudah saya temukan di dalam diri Yesus Kristus. Saudara, adakah hari ini kita mau mengenal Yesus lebih dalam? Seperti Nikodemus. Kalau kita melihat dari hidup Nikodemus, apa yang kurang dari dirinya? Ia seperti sudah memiliki segalanya. Ia memiliki jabatan, dia dihormati, ia memiliki kekayaan dan kuasa. Saudara sekalian,
Waktu dia sudah melengkapi semuanya itu dalam hidupnya, dia merasa ada yang kurang dalam dirinya. Yaitu apa? Dia sadar betul kalau dia itu orang berdosa. Sebagai orang berdosa, selayaknya saya ini dihakimi oleh murka Allah dan memperoleh hukuman yang kekal. Itu yang terus dia pikirkan. Segala pengetahuan, tradisi yang ia kuasai, itu tidak bisa melepaskan dia daripada belenggu dosa dan kematian. Ia tahu, ia butuh pertolongan Tuhan. Ia butuh keselamatan. Saudara, waktu dia datang kepada Yesus, Yesus melihat dia dan Yesus tahu apa yang ia butuhkan. Yesus menyamakan arti kata diselamatkan dengan memasuki kerajaan Allah. Itulah yang dikatakan di Injil Matius pasal 19 ayat 24 sampai 25. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, apakah yang dapat kami perbuat supaya kami ini diselamatkan? Murid-murid bertanya, apa yang kami dapat perbuat supaya kami diselamatkan? Saudara, hari ini firman Tuhan bertanya kepada kita, siapa yang dapat menyelamatkan dan memberikan kita hidup yang kekal? Tidak ada yang lain, hanya Allah saja yang dapat menyingkirkan dosa dan melepaskan kita dari belenggu hukuman dosa. Bukan perbuatan baik saudara, bukan perbuatan baik saya yang dapat menyelamatkan kita. Titus pasal 3 ayat 5 berkata bahwa hanya Kristus yang telah menyelamatkan kita oleh rahmat dan permandian kelahiran kembali, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bagaimana Allah menyelamatkan? Melalui kematiannya di atas salib, Dia menyelamatkan kita. Dan lewat kebangkitannya, Dia menyelamatkan kita. Saudara, waktu saudara dan saya masih menjadi seteru, musuh Allah, Yesus lewat kematian dan kebangkitannya sudah mendamaikan kita di dalam kematian Yesus Kristus. Dan keselamatan hanya kita peroleh lewat iman kepada Yesus. Yohanes 14 ayat 6 menulis, kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara boleh memiliki segala sesuatu di dunia ini. Namun bila saudara tidak memiliki hidup yang kekal, maka segala yang saudara miliki dalam dunia ini tidak ada artinya. Karena kebinasaan kekalah yang akan menjadi bagianmu selama-lamanya. Saya ingin bersama kita merenungkan, bisa menjawab pertanyaan ini. Di saat maut datang menjemput kita, apakah kita sudah memiliki jaminan bahwa kita pasti dapat memasuki kerajaan Allah itu? Maut tidak hanya datang lewat virus corona. Beberapa waktu yang lalu, seorang satu angkatan kami dipanggil Tuhan meninggal dunia karena sakit serangan jantung. Juga saya dapat kabar juga beberapa waktu yang lalu, seorang guru yang pernah mengajar di angkatan kami terjatuh dari loteng rumahnya, bawa masuk rumah sakit dan tidak tertolong. Saudara, hidup ini tidak dapat ditebak. Hari esok belum tentu milik kita. Kalau hari ini saudara berkata, saya setia datang gereja, saya sudah rajin melayani. Namun apakah saudara 100% yakin saudara pasti bisa memasuki kerajaan Allah? Suatu waktu di kelas katekisasi, saya memimpin ada sekitar 40 calon baptisan di sana. Sebelum memulai materi, saya melemparkan sebuah pertanyaan. Siapakah yang sudah memiliki jaminan 100% yakin pasti masuk surga? Dari sekitar 40 orang, hanya 2 orang yang mengacungkan tangannya. Yang lainnya berkata, Lause, kita kan bisa berbuat dosa lagi. Belum tentu kita bisa masuk surga. Saudara, kalau saudara berkata saya sudah pasti masuk surga, tanda apakah
yang menjamin hidup yang kekal itu sudah milik saudara. Poin yang akan kita renungkan berikutnya, yaitu kita akan melihat ada 2 tanda yang menjadi jaminan bahwa kita sudah pasti memiliki hidup yang kekal. Yang pertama, yaitu kita tidak lagi berada di bawah hukuman. Dan kita menjalani hidup kita dalam dunia ini mencerminkan hidup anak terang. Itulah yang dicatat di Injil Yohanes 3 tadi. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia memiliki hidup yang kekal. Hidupnya mencerminkan hidup anak terang. Ia tidak hidup lagi dalam kegelapan. Ia tidak lagi dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia tidak memiliki hidup yang kekal. Karena apa? Ia ada di bawah hukuman. Mengapa di dunia ini manusia lebih menyukai hidup di dalam kegelapan daripada terang? Karena apa? Mereka masih suka bersembunyi di tempat yang gelap itu. Perbuatan mereka jahat. Ada satu istilah yang dipakai untuk orang yang takut dengan cahaya disebut fotofobia. Fotofobia adalah suatu kondisi yang membuat orang tersiksa saat matanya itu terkena cahaya. Dalam ruangan yang cahayanya normal, dia merasa amat silau dan nyeri. Sebab itu, pengidap fotofobia menyukai tempat yang gelap. Ada seorang penulis kenamaan bernama Maurice. Dia mengeluarkan sebuah pertanyaan. Manakah yang lebih buruk? Anak kecil yang takut pada gelap atau orang dewasa yang takut pada terang? Jelas, yang lebih buruk adalah orang dewasa yang takut pada terang. Saudara, barang siapa yang mencintai dosa dan pelanggaran, bermain-main di dalamnya, mereka adalah orang-orang yang dikatakan pencinta kegelapan, akrab dengan dosa. Dan merekalah juga yang menolak sang terang dunia. Kenapa? Supaya yang mereka inginkan itu dapat tercapai, yaitu dosa dan pelanggaran mereka itu tetap terselubung. Kesalahan mereka tidak terlihat dan dengan leluasa mereka dapat berbuat jahat. Dan wujud penolakan itu banyak. Waktu diajak, ayo baca firman Tuhan. Firman adalah terang dan pelita bagi jalan kita. Malas, tidak enak, bosan. Ayo ke gereja mendengar khotbah. Waduh, khotbahnya itu monoton. Saudara, waktu kebenaran itu nyatakan, sebenarnya hatinya merasa tidak tenang. Oleh sebab itu dia benci ketika terang itu dinyatakan kepadanya. Dia memiliki 1001 alasan untuk menghindari terang itu. Walaupun situasi sudah sulit seperti masa sekarang, orang-orang demikian masih menikmati saja kegelapan itu. Kejahatan masih bisa dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Waktu ramai-ramai virus, masih dengar kabar ada perkelahian baru-baru. Ada juga perbuatan dosa. 8 orang anak remaja putri dengan beberapa orang pria. Mereka pesta perbuatan tidak senonoh di tempat yang tersembunyi. Ada juga orang-orang yang masih egois, cinta diri, tamak. Di tengah-tengah sulit, dia masih memikirkan dirinya saja. Saudara, pada saat dosa masih merajalela, memang kita tahu kejujuran, kebaikan itu sulit ditemukan. Namun saudara, sebuah kebenaran yang diberitahukan Injil Yohanes, kegelapan hanya akan membawa saudara dan saya ke dalam kebinasaan. Di masa-masa sulit mewabahnya COVID-19, banyak orang yang mencari damai Tuhan. Banyak orang mencari jalan keluar atas persoalan yang rumit ini. Bukan saja lapangan kerja dan perekonomian semakin susah. Namun kehidupan, relasi, hidup sosial kita menjadi semakin berat. Orang membutuhkan yang namanya kepastian, jaminan. Ada orang di sana yang terbaring karena terpapar virus ini. Mereka berharap obat ini dapat ditemukan. Ada kekuatan menjalani hari ini. Kalau besok saya masih hidup. Mereka
berteriak dan memohon pertolongan. Saudara, kita dipanggil pada saat ini, hari ini, untuk memancarkan terang Tuhan. Supaya mereka dalam kegelapan juga bisa melihat terang itu. Supaya mereka di dalam krisis bisa memperoleh Injil kebenaran dan kasih Kristus. Mari kita membawa jaminan hidup yang kekal. Yang ada hanya di dalam diri Yesus saja. Saudara, kalau saudara saat ini mencari damai, firman Tuhan berkata, damai itu tidak bisa ditemukan di mana-mana. Hanya di dalam diri Yesus saja. Yesus berkata, damai yang kuberikan kepadamu bukan damai yang dari dunia ini. Akulah Raja Damai. Itu kata Yesus. Barang siapa yang hari ini letih, lesu dan berbeban berat, datanglah kepada Yesus. Yesus akan memberimu kelegaan. Kalau hari ini saudara lapar dan haus akan kebenaran, Yesus jugalah adalah roti hidup dan mata air kehidupan. Barang siapa datang kepada Yesus, ia tidak akan merasa haus lagi. Kalau saat ini saudara sedang menghadapi maut atau kematian, saudara merasa gentar, datanglah juga kepada Yesus. Yesus sudah pernah melewati kematian dan dia sudah menang atas kematian. Dia sudah bangkit. Dia akan memberikan kehidupan yang kekal kepada saudara selama-lamanya. Nikodemus sudah berjumpa dengan orang yang dia cari dalam hidupnya. Dia sudah berjumpa dengan Yesus. Kini dia sudah menjadi anak terang. Hidupnya bukan lagi hidup yang dulu. Dia sudah memiliki sukacita sorgawi. Begitu bahagia yang dia miliki. Roma 13 ayat 12 berkata, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Waktu kedatangan sang terang dunia yang kedua kalinya sudah semakin dekat. Sudah siapkah kita menyambut kedatangannya? Saudara, yang terakhir, apa tanda kalau kita sudah pasti memiliki jaminan hidup yang kekal? Yaitu sisa hidup yang kita jalani saat ini. Kita senantiasa hanya mau meninggikan Yesus. Seperti yang dicatat di Injil Yohanes. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Waktu itu orang Israel banyak yang sakit. Ketika mereka memandang ular yang ada di atas, mereka sembuh dan dipulihkan. Seperti mereka memandang dengan kerinduan. Demikian juga hidup kita dengan begitu kerinduan ingin meninggikan Yesus, anak Allah yang tunggal itu. Saudara, bagaimana cara saudara dan saya hidup meninggikan Dia? Kita menjadikannya yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini. Meninggikan nama Yesus. Saudara sekalian, jadikan Yesus segalanya dalam hidupmu. Jangan biarkan Yesus cuma menempati bagian-bagian yang penting saja dalam hidupmu. Namun biarkan dia menempati semua ruangan yang ada dalam hidupmu. Biarkan dia menjadi segalanya dalam hidupmu. Saudara, tahukah? Kalau saudara juga, setiap pribadi lepas pribadi, kalau saudara ada di rumah, saudara pribadi juga adalah yang terutama dan segalanya bagi Yesus. Hidupmu begitu penting bagi Yesus. Dari mana saya berani mengatakan hal ini? Karena Yesus mau mati untuk saudara. Untuk dosa-dosa saudara. Dia rela memberikan hidupnya, menebus kita dari hukuman maut dan kebinasaan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal selama-lamanya. Saudara, bagi Yesus, saudara begitu penting.
Hidup satu hari demi satu hari yang saudara jalani begitu penting di hati Yesus. Oleh sebab itu saudara, kalau saudara masih mencari, ingat Yesus sudah terlebih dahulu mencari saudara. Dan kalau saudara menerima dia, saudara menemukan dia, saudara menemukan Sang Pemberi hidup yang kekal itu. Dan satu hal rahasia yang ingin saya sampaikan, yaitu biarlah saudara tahu juga saat ini, apapun kondisi yang saudara hadapi, bagaimana keadaan yang saudara gumulkan, apa kesusahan yang saudara jalani, saudara, Yesus sungguh begitu memperhatikanmu. Dia sudah mati bagimu dan mau memberikan hidup yang kekal itu kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu saat ini, dimanapun mereka berada. Tuhan, tolonglah. Tuhan, Engkau mau melindungi mereka dari segala yang jahat. Secara khusus di masa-masa sulit dan berat ini Tuhan, jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Untuk anak-anak-Mu yang saat ini, yang mendengar firman Tuhan, mereka merasa kurang sehat. Tuhan, kuatkan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap waktu kami merasakan Engkau Allah Immanuel beserta kami. Dan setiap kami saat ini Tuhan, yang sehat dan kuat, biarlah ini juga menjadi kerinduan kami Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi pembawa kabar baik, menjadi pembawa terang, supaya kami dapat memberikan semangat dan kekuatan kepada sesama kami. Tuhan, tolong kami untuk dapat hidup lebih bersandar kepadamu. Tolong kami Tuhan, agar hidup kami dapat lebih menjadi berkat, membawa terang kepada sesama kami. Tolong kami Tuhan, untuk dapat hidup menghadirkan Engkau pada sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dengar doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan tuntunan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.